Itu pun bertentangan karena keluarga saya jangan sampai dibawa ke rumah sakit yang berbau Kristen. Saya bawa langsung ke rumah sakit Carolus. Peristiwa itu 15 Mei tahun 92, hari Jumat. Lalu 17 Mei 92 bertepatan dengan hari Minggu, karena saya tetap akan komitmen untuk tetap akan pergi ke gereja. Jam 3 saya sudah berdoa terus buat suami saya, dan jam 4 saya akan meninggalkan suami saya pamitan. Saya katakan, Pak, saya akan pergi ke gereja. Adik ipar saya marah. Udah tahu suaminya dalam kondisi kritis seperti ini, lo mau pergi juga? Emang perempuan gak tahu diri. Tapi saya berdoa. Saya pegang tangan suami saya. Waktu pegang itu nggak biasanya. Dia mau pegang jabatan tangan dengan saya, biasanya nggak mau. Di rumah kalau kesentuh aja dibilang amit-amit. Ya. Tapi waktu itu kenapa? Tuhan, apa maksudnya tidak bisa lepas dengan tangan saya? Lalu ipar saya dari Muhammadiyah berteriak Allahu Akbar dengan 2 kalimat syahadat sebelah kiri. Saya berteriak di telinga suami saya sebelah kanan, maukah engkau terima Tuhan Yesus? Maukah engkau percaya kepada Yesus? Karena Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Suami saya tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya meneteskan air mata, dan 1 jam dia tidak bisa lepaskan tangan saya. Dan akhirnya suami saya menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika suami saya meninggal, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Saya hanya menangis, membuka jendela rumah sakit Carolus menatap timur. Tuhan, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Kalau saya lari, mungkinkah saya akan dikejar? Kalau pulang, mungkinkah saya akan mati? Akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada saya, mengingatkan kepada saya, ketika saya mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus adalah Tuhan. Waktu itu Tuhan berikan mimpi kepada saya. Dalam mimpi itu, dalam satu pengadilan keluarga, ada salib emas yang begitu besar sekali. Saya menatap salib itu ke arah timur. Saya baru mengerti apa arti salib yang sebenarnya. Salib mengingatkan karena dosa saya Yesus disalibkan. Salib juga yang memberikan kekuatan dalam hidup saya. Akhirnya saya berlutut dan berdoa. Saya memutuskan diri untuk pulang. Sampai di rumah, keluarga saya marah maki-maki. Keluarga suami saya maki-maki juga. Belum lagi teman-teman mengolok-olokkan saya. Dan ancaman dari keluarga saya bahwa saya adalah sebagai pembunuh suami saya sendiri. Diputar balikan sedemikian rupa, difitnah dan akan diajukan ke pengadilan. Bayangkan dalam posisi suami meninggal, saya harus berhadapan dengan mereka. Jadi waktu suami saya meninggal, sepanjang jalan kuburan ini orang-orang mengolok-olok, mencaci maki, luar biasa. Kafir lo, murtad lo, neraka lo. Sampai di kuburan, pas suami saya masukkan kuburan, kedua putri saya kiri kanan, anak saya bilang, Mama, kenapa orang-orang begini seperti Mama? Saya katakan kepada kedua putri saya, anakku, suatu ketika kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin kamu akan seperti Mama. Kata-kata itulah yang saya berikan kepada kedua putri saya. Lalu saya pikir setelah suami saya meninggal selesai persoalan. Tidak, ternyata badai itu datang silih berganti, terus menerus. Jadi setelah suami saya meninggal, saya bisa mendidik kedua putri saya dalam kekristenan selama 40 hari. Dan tepat 1 tahun saya jadi Kristen. Karena kerinduannya menggebu-gebu untuk memberitakan Injil, saya pergi menginjil, bergabung dengan sebuah yayasan penginjilan. Dan waktu itu saya bersaksi dalam satu acara kebaktian Padang di lapangan. Saya katakan, hari ini saya 1 tahun jadi Kristen. Sudilah kiranya teman-teman untuk datang dan berdoa ke rumah saya. Dan akhirnya memang setuju. Kira-kira 40-60 orang pergi datang ke rumah saya. Sampai di rumah saya sudah dikepung oleh warga. Rupanya mereka mengintai kemana saya pergi memonitor. Mereka mengancam
diberi waktu 5-10 menit. Kalau tidak tinggalkan rumah saya, maka rumah saya akan dibakar. Dan apa yang terjadi? Namanya pendeta, penginjil, hamba Tuhan, semua lari ketakutan. Tinggal saya seorang diri. Ketika saya masuk dalam rumah, listrik itu dimatikan oleh kakak saya. Saya mulai mencari kedua saya. Anakku, di mana kau, anakku? Ternyata kedua putri saya pun diambil. Dan sampai hari ini kami masih harus berpisah. Waktu itu saya protes kepada Tuhan. Saya tidak terima, Tuhan. Kenapa sampai begini? Saya berdoa kepada Tuhan 1 jam lamanya. Tuhan, Engkau sudah ambil suamiku, Engkau sudah ambil kedua putriku. Apakah Engkau juga akan mengambil nyawaku malam hari ini, Tuhan? Karena terus telepon dering teror bahwa dia menyatakan kalau kamu tidak kembali, maka kamu akan ditembak mati. Saya berlutut di kaki Tuhan. Apakah aku harus meninggalkan rumah ini, Tuhan? Setelah berdoa, saya keluar rumah. Tepat jam 12 malam, hanya bawa uang 10.000. Saya keluar dari rumah. Saya mencari taksi, saya nggak tahu kemana saya pergi, nggak tahu kemana. Lalu tepat jam 1 malam, tiba di salah seorang teman dan argo taksi itu pun 10.000. Sejak itulah saya mulai pindah numpang di rumah orang. Bayangkan, punya rumah, punya mobil, punya segalanya. Saya harus numpang di rumah orang, harus kos sembunyi. Karena gereja pun takut untuk menerima saya, apalagi orang Kristen pun belum tentu percaya. Saya terus mau taat kepada Tuhan. Dan di tempat kos mulai menginjili anak-anak kos, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Terus saya meresponi tugas panggilan Tuhan ini walaupun cukup menderita. Tapi saya tetap, Tuhan ajar saya, beri kekuatan saya, sehingga saya terus memberitakan Injil ke lorong-lorong. Yang dulu saya tidak mencintai anak-anak, saya mulai merangkul anak-anak jalanan, anak-anak gelandangan untuk menginjili mereka. Terus memberitakan Injil. Dan akhirnya waktu itu saya bekerja lagi. Lalu sore saya mengambil sekolah teologi untuk melengkapi saya dalam pelayanan. Waktu pelayanan terus keluar daerah. Pertama kali saya menginjil ke Lampung. Sampai di Lampung ditangkap, hampir mati, karena orang yang saya injili dia yang punya masjid di depan rumahnya. Akhirnya terus berjalan sampai ke Palembang, ditangkap juga dan diadili jam 2 malam bisa dilepas, lolos. Terus sampai ke Jambi, dan puji Tuhan penginjilan dapat dilakukan. Jawa, Bali, Lombok yang sangat menakutkan mau mati di situ, bahkan sampai hampir ke seluruh Indonesia. Kalau ingat diri saya, berapa puluh kali saya mau mati, tapi ternyata belum mati-mati. Berarti hidupku bukan untuk aku lagi, tetapi untuk Kristus. Saya terus meresponi panggilan Tuhan. Saya konsentrasi meresponi panggilan Tuhan. Saya berpisah dengan anak-anak, saya berpisah dengan harta. Saya anggap itu semua tutup mata. Hanya doaku kepada Tuhan, Tuhan Yesus,